Mas Mahesa. Bagaimana hal ini bisa terjadi, anak Mas? Maaf Kilurah, siapa yang membunuh Raden Sutejo? Menurut keterangan Ki Wanakerta, pembunuhnya adalah Dewi Sekar Arum. Dewi Sekar Arum dari Kadipaten Rembang. Saya akui bahwa saya telah membunuh Kakang Sutejo. Tapi saya tidak sengaja membunuhnya. Pasti perbuatan mak lampir. Di awal episode ini, kita menuju pada Ki Wanakerta alias Grandong, di mana pada saat itu sepak terjangnya semakin menjadi-jadi. Ia mengacau di wilayah Kadipaten Rembang dan juga Kudus agar kedua belah pihak menjadi semakin memanas. Bahkan ia kini juga mulai mengacau dan membunuh para penduduk yang tidak tahu apa-apa tentang permasalahan para petinggi mereka. Setelah satu desa mereka porak-poranda dan berhasil dihancurkan, maka mereka pun berpindah ke desa-desa yang lainnya. Prajurit Kadipaten Kudus yang bersama Ki Wanakerta itu pun seakan menutup mata bahwa apa yang mereka lakukan adalah sebuah tindakan yang salah dan sama sekali bukanlah jiwa seorang prajurit. Gila, dalam waktu sebentar saja beberapa desa telah mereka taklukkan. Sementara itu, di tempat yang lain, tampak juga sedang ada kekacauan yang ditimbulkan oleh setan pemakan manusia yang sedang mengamuk mencari mangsa. Para warga desa yang mengepungnya pun sampai berlari ketakutan karena takut dibunuh, seperti salah satu dari kawan mereka yang telah menjadi mayat. Kini Ki Jagabaya desa tersebut pun datang dan menatap tajam makhluk jelek tersebut. Ia pun seakan telah bersiap untuk menghadapinya. Namun, yang terjadi kemudian sangat di luar dugaan dan sangat konyol. Lihat sendiri saja. Lagi-lagi, kini muncul Citrasena yang menyelamatkan para penduduk dan Ki Jagabaya penakut tersebut. Gadis putri Gundala Seta tersebut kini menghajar setan pemakan manusia hingga membuat setan tersebut terlempar beberapa kali. Namun walaupun begitu, mayat hidup tersebut tetap saja bisa bangkit lagi dan terus menyerang Citrasena tiada henti. Apalagi setan tersebut kini sudah lebih sakti daripada yang sebelumnya. Setelah setan kembar utusan Pukulun Kalamercu berhasil memasuki tubuhnya. Bahkan ia tidak akan bisa mati, sebab nyawa dan kelemahannya ada pada seekor burung yang kini berada di tangan Mak Lampir.
Kebetulan di sekitar tempat itu ada Tirta yang sedang bermalam dan beristirahat. Pemuda itu pun mengenal suara Citrasena, sehingga ia segera mencari tempat pertarungan tersebut. Kini mau tidak mau, tenaga Citrasena semakin melemah karena ia telah mengeluarkan banyak tenaga dalam dan ilmu kesaktiannya. Gadis itu pun merasa kesal karena makhluk jelek tersebut masih saja bisa bangkit dan kembali melawan dirinya. Gila, pedang pusaka Tirta langsung memotong setan jelek itu menjadi beberapa bagian. Namun tak lama kemudian, tubuhnya pun kembali utuh bersatu kembali karena ajian rawa ronteknya. Hal itu tentu saja mengejutkan Tirta dan Citrasena. Kini setan itu pun langsung mencabut pedang di pinggangnya, lalu menyerang Tirta dengan aji kala murka, sehingga membuat pemuda tersebut menjadi kelabakan dan harus terkena hantaman Kalamaruta mayat hidup tersebut. Ayah, Ya, Sena, awas. Beraninya kau mau mencelakai anakku. Akhirnya, setan pemakan manusia yang sangat hebat dan tidak bisa mati itu pun menghilang setelah terkena aji kesaktian Gundala Seta. Kini majikan Pulau Nusa Laut itu pun berjalan perlahan menghampiri Tirta dan Citrasena dengan pandangan yang tajam. Lalu ia mengatakan bahwa ia mengampuni Tirta karena pemuda itu telah menolong putrinya. Lalu kemudian ia pun menyuruh Tirta untuk segera pergi dari hadapannya, sebab ia sangat tidak suka melihat pemuda tersebut. Adik, selamat tinggal. Kakang Tirta, tunggu. Citrasena, tunggu. Mau kemana kau? Aku mau menyusul Kakang Tirta. Untuk apa, Citrasena? Apakah ayah tidak melihat? Kakang Tirta terluka dalam karena menolong jiwa anakmu ini. Lebih baik aku mati jika ayah melarangku. Jangan, anakku. Jangan, Citrasena. Artinya, ayah mengizinkan aku menyusul Kakang Tirta? Ya sudah, pergi sana. Citrasena tampak sangat senang karena akhirnya ayahnya yang sangat keras kepala itu tunduk kepada dirinya. Kini ia pun segera pergi
menyusul Tirta yang telah pergi dahulu dari tempat tersebut. Gundala Seta pun hanya bisa memandang kepergian putrinya dengan hati yang sedikit kesal, sebab sebenarnya ia tidak ingin putrinya itu bersama Tirta yang dianggapnya seorang pengecut. Di malam itu, suasana di sekitar gua tempat persembunyian mak lampir tampak petir yang saling menyambar dan bunyinya tampak bergemuruh seakan alam sedang marah. Si lampir jelek itu pun kemudian cukup terkejut dengan keadaan tersebut. Nenek setan itu pun merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres, sehingga ia pun keluar melihat apa yang telah terjadi. Arya Soma. Apa? Kau bertempur lagi dengan Gundala Seta? Kau terkena pukulan Aji Lebur Saketi. Kau mau maju lagi? Jangan. Gundala Seta bukan tandingan. Aku akan mencari akal untuk melenyapkan dia. Ayo. Di hari itu, tampak Wiratsangka atau Raden Permadi yang sedang berada di Kadipaten Kudus. Ia pun melihat banyak sekali prajurit yang berjaga di perbatasan kota. Salah seorang prajurit pun kemudian menegurnya, lalu menanyakan siapa dirinya, dari mana asalnya, dan apa keperluannya memasuki wilayah tersebut. Dengan jujur, Wiratsangka pun memberitahukan siapa namanya dan dari mana asalnya, yaitu Bukit Argablah, serta tujuannya yaitu akan menuju ke Mataram untuk mengabdi kepada Sultan Agung. Mendengar kata-kata Wiratsangka, prajurit itu pun justru menghinanya, sebab pemuda itu dikiranya hanyalah orang gunung. Mana mungkin ia akan bersuhipta atau mengabdi kepada Sultan Mataram. Semua prajurit itu pun tampak tertawa meremehkannya. Mereka mengatakan bahwa mau jadi apa jika pemuda itu menghadap Sultan Agung? Apakah mau jadi tukang kebun ataupun tukang sapu? Mendengar hinaan para prajurit tersebut, jelas saja Wiratsangka menjadi marah, sehingga kemudian terjadilah pertempuran di antara mereka. Para prajurit tersebut tidak tahu bahwa orang yang mereka hadapi adalah pendekar sakti yang sama sekali bukanlah tandingan mereka. Ada apa? Tuhan, ada mata-mata. Mata-mata. Dia mengamuk, kami kewalahan. Dia bukan mata-mata. Dia murid Ki Bagaspati dari Bukit Argablah. Bujuk dia menjadi sekutu kita. Kiwanakerta alias Grandong itu pun menjadi tahu siapa Wiratsangka setelah diberitahu oleh Mak Lampir. Kini ia pun berbasa-basi kepada pemuda di hadapannya itu, seakan ia belum tahu siapa pemuda itu sebenarnya. Dan sesuai dengan perintah Mak Lampir, Kiwanakerta itu pun membawanya menuju ke Kadipaten Kudus sembari membubarkan prajuritnya yang hendak kembali menyerang Wiratsangka.
Malam itu tampak sebuah pagelaran dilaksanakan di rumah Ki Wanakerta. Lelaki itu pun sengaja menjebak Wiratsangka agar memilih salah satu wanita untuk menjadi pasangannya. Banowati yang sedang tidur di kediamannya pun merasakan apa yang terjadi kepada suaminya. Wanita itu pun tampak terkejut karena ia merasakan mimpi itu seperti benar-benar terjadi. Di hari itu, tampak Ki Bagaspati yang sedang melatih jurus-jurus ilmu pedang Dewan Daru miliknya. Setelah menyelesaikan latihannya, saudara seperguruan Gundala Seta tersebut pun langsung menghampiri putrinya yang sedang ketakutan karena mimpinya semalam. Lalu Banowati menceritakan mimpinya semalam bahwa Wiratsangka dikepung oleh kobaran api, lalu suaminya itu menghilang. Ki Bagaspati pun hanya bisa diam mendengar cerita putri kesayangannya tersebut. Anakku, Tlatah Mataram itu bukan tempat sembarangan. Tidak setiap orang diperbolehkan menghadap Kanjeng Sultan Mataram. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa menghadap Kanjeng Sultan di Balai Sanawaka. Aku bisa membawamu menghadap Kanjeng Sultan kapan saja. Tapi buktikan dulu kehebatanmu. Padamkan kerusuhan yang terjadi di sini. Ini kesempatan yang baik. Tunjukkan kehebatanmu pada Gusti Adipati. Apakah kau bersedia membantu kami menumpas para perusuh itu? Gusti Adipati, hamba siap menjalankan perintah Gusti, walaupun nyawa hamba taruhannya. Bagus, bagus. Para senopati Kadipaten Kudus yang setia. Hari ini aku mengangkat Wiratsangka menjadi senopati muda di Kadipaten Kudus. Sendika Gusti Adipati. Kini kita menuju pada pengemis tangan seribu dan Nyai Parwati yang selalu berdua kemanapun mereka pergi. Wanita itu pun kemudian menceritakan kalau para kiai sepuh menyatakan bahwa putranya sudah mati sehingga tidak akan mungkin bisa diobati lagi. Ki Widora pun mengatakan bahwa Arya Soma belum mati seluruhnya sebab masih ada dari sepertiga otaknya yang masih jalan. Sedangkan yang 2/3 memang sudah mati. Nyai Parwati tampak sedikit kecewa mendengar kata-kata pengemis tangan seribu itu. Namun untuk membesarkan hati kekasihnya itu, Ki Widura pun menyatakan bahwa ia akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menyembuhkan Arya Soma. Nyai Parwati pun tampak sangat senang mendengarnya. Ia pun langsung memeluk lelaki di hadapannya itu sebagai ucapan terima kasih yang sangat dalam. Sebab tidak ada seorang pun yang bisa menyembuhkan atau menghidupkan orang yang sudah mati. Padahal sebenarnya Ki Widura sendiri tahu kalau Arya Soma tidak mungkin bisa disembuhkan. Kau sudah berhasil menarik murid Ki Bagaspati. Kita tidak usah takut lagi menghadapi Gundala Seta atau pengemis tangan seribu. Tapi terus terang aku masih meragukannya, Nek. Oh, apa yang kau ragukan? Aku meragukan kemampuan Wiratsangka. Apakah dia berharga untuk menjadi bawahanku, Nek? Dia punya pedang naga biru yang bisa menghancurkan apa saja yang dia kehendaki. Iya. Sekarang pergilah. Baik, Nek. Di hari itu, tampak sedang terjadi pertempuran antara Kadipaten Rembang dan Kadipaten Kudus. Sedangkan Kadipaten Kudus sendiri langsung dipimpin oleh Wiratsangka sebagai senopati baru Kadipaten tersebut.
Kini dua senopati dari kedua belah pihak itu pun saling mengadu ketangkasan, di mana keduanya sama-sama terjun langsung untuk menghabisi prajurit-prajurit lawan masing-masing. Wiratsangka tampak sangat ganas. Dengan sekali berkelebat saja, ia sudah mampu menghabisi belasan prajurit Kadipaten Rembang sekaligus. Sedangkan Senopati Kadipaten Rembang pun juga sama. Ia berkelebat cepat memapas para prajurit Kadipaten Kudus dengan sekuat tenaga, sehingga sekali berkelebat, puluhan prajurit Kudus pun juga langsung terkapar. Setelah menghabisi prajurit lawan masing-masing, keduanya pun segera bentrok untuk pertama kalinya. Kau curang! Apa? Hah? Kau menuduh aku curang, anak muda. Kau sendiri menyerang orang yang sudah tidak berdaya. Apa itu perbuatan seorang ksatria? Hah? Kalau memang ksatria, lawan Kalagondang. Aku tidak takut dengan yang muda-muda, ilmunya cetek. Sekarang kau rasakan pedangku. Memang luar biasa pamor dahsyat pedang naga wiru milik Ki Bagaspati yang kini berada di tangan Wiratsangka muridnya. Baru sekali gebrak saja, puluhan prajurit mampu dipukul mundur olehnya. Lalu pemuda itu pun langsung mengacungkan pedangnya ke atas, sehingga membuat pedang itu langsung menunjukkan keampuhannya. Pemuda itu pun kemudian langsung menghentakkan pedangnya menuju Kalagondang dan yang lainnya. Hasilnya memang benar-benar dahsyat dan sepertinya pusaka itu akan sangat sulit untuk ditandingi. Belum lagi kemudian naga wiru penunggu pedang tersebut keluar dari sarangnya. Wiratsangka benar-benar dibuat kesal oleh Kalagondang, sebab Raja Jin Merah itu kini sudah tidak tampak di pandangannya. Bahkan pasukan Kadipaten Rembang pun sudah tidak kelihatan lagi. Pemuda itu pun kemudian berteriak-teriak menantang Kalagondang untuk keluar dari persembunyiannya dan menghadapi pusakanya tersebut. Prajuritnya yang masih hidup dan berdiri tegak di belakangnya pun hanya bisa bengong karena tiba-tiba musuh pimpinannya itu menghilang dari pandangan. Akan tetapi mendadak saja tanah di salah satu sisi tempat tersebut tiba-tiba meledak dan senjata tongkat Kalagondang keluar dari dalamnya. Para prajurit itu pun dibuat mundur ketakutan, sebab tongkat itu seperti benda hidup yang bisa menyerang mereka secara tiba-tiba. Dan Wiratsangka sendiri pun justru sudah merasakan keampuhannya.
takut. Kalagondang pasti bersama para kiai. Kalau kau tertangkap, rencana besar kita akan berantakan. Grandong yang mengamuk melihat Wiratsangka dan pasukannya gagal itu pun langsung diperingatkan oleh Mak Lampir. Sebab kalau makhluk jelek itu kalah, maka ia akan kembali ke wujud semula. Sehingga pasti kedoknya akan terbongkar siapa dirinya sebenarnya. Akhirnya, mau tidak mau, ia pun harus memerintahkan pasukannya itu untuk mundur. Wiratsangka sendiri pun langsung mundur setelah mendapatkan perintah langsung dari Ki Wanakerta. Senopati baru Kadipaten Kudus itu pun tampaknya gagal dalam melaksanakan tugas pertamanya. Beruntung Kalagondang mampu meredam keganasan Wiratsangka yang mau tidak mau harus kabur dari tempat tersebut. Kau tidak apa-apa, Kisanak. Tidak, terima kasih atas bantuannya. Ternyata lawan kita sangat tangguh. Jangan kecil hati, Kisanak. Kita masih punya cukup kekuatan untuk menghadapi mereka. Aku pergi dulu. Ki Wanakerta dan Senopati Wiratsangka serta para prajuritnya kini kabur menuju ke markas mereka. Siasat Kalagondang untuk mengusir mereka memang sangat jitu, sehingga si Lampir sendiri harus memerintahkan pasukan Grandong itu untuk mundur. Wiratsangka pun mempertanyakan kepada Ki Wanakerta mengapa mereka harus mundur, padahal ia merasa masih mampu menghadapi musuh-musuhnya. Ki Wanakerta alias Grandong itu pun tidak bisa menjawab, ia pun hanya diam karena kan percuma saja jika ia harus menjelaskannya. Kini kita menuju pada Citrasena dan Tirta yang di saat itu sedang menuju ke Bukit Arga Belah. Gadis itu pun berteriak sambil mengatakan kepada Ki Bagaspati bahwa ia dan sahabatnya ingin menjenguk pamannya tersebut. Tak lama kemudian, Ki Bagaspati dan Banowati putrinya muncul secara tiba-tiba. Ternyata Ki Bagaspati sendiri sangat mengenal Citrasena yang merupakan putri kakak seperguruannya Gundalaseta, penguasa Pulau Nusa Laut. Banowati, kenalkan ini Citrasena, putri kinasih pamanmu Gundalaseta dari Pulau Nusa Laut. Kau siapa, anak muda? Saya Tirta, memberi hormat pada paman. Aneh. Anak muda ini seperti terkena hawa racun yang sangat kuat. Anak muda, coba kau buka bajumu. Bagaimana, Paman? Dia terkena racun Aji Kalamaruta. Kalamaruta? Putar badanmu dan buka bajumu. Rajagra? Rajagra? Iya. Apa artinya, Paman? Yang memiliki tanda seperti itu akan memiliki kekuatan yang luar biasa. Itulah sebabnya dia masih bertahan dari racun Aji Kalamaruta. Tapi racun itu harus tetap dikeluarkan darinya. Di malam itu, pada kediaman Ki Bagaspati,
tampak Citrasena dan Banowati yang sedang tidur bersama. Namun mereka masih mengobrol, menceritakan, serta membicarakan pengalaman masing-masing. Banowati pun menceritakan tentang kisahnya bersama dengan Wiratsangka, suaminya. Sebenarnya, ia sangat ingin menyusul suaminya itu untuk pergi ke Mataram. Namun sayang, ayahnya tidak mengizinkan. Ia pun mengatakan bahwa suaminya sudah pergi selama 2 bulan. Citrasena pun kemudian mengatakan bahwa Banowati tidak usah khawatir, sebab nanti jika Tirta sudah sembuh, maka ia akan memintakan izin kepada Ki Bagaspati agar Banowati ikut bersama dirinya dan Tirta menuju ke Mataram. Mereka akan mencari Wiratsangka bersama-sama sampai ketemu. Mendengar pernyataan Citrasena, Banowati pun tampak lega dan ia merasa sangat senang. Selesai sudah. Bagaimana perasaanmu? Sudah lebih baik, Paman. Ya. Minum ini sampai habis. Kau harus segera mandi dengan air ramuan obat yang sudah aku sediakan. Basuhkan dan bersihkan keringatmu yang telah mengandung racun itu. Baik, Paman. Ya. Demikianlah alur cerita di episode kali ini. Nantikan kelanjutan kisahnya di episode yang akan datang. Terima kasih bagi teman-teman semua yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share, dan juga nyalain notifnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.